sebelum berumrah, maka kita harus bertanya ke dalam diri kita dua pertanyaan. Untuk apa kita berumrah? Untuk apa kita berumrah? Maka jawabannya ada pada beberapa ayat suci Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas manusia, atau manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup menempuh perjalanan kepadanya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Ayat ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Untuk apa Anda berumrah? Yaitu untuk melakukan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan pertanyaan yang pertama ini adalah pertanyaan untuk mendidik diri kita agar senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa umrah adalah ibadah, bahkan salah satu ibadah yang agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ini juga jawaban atas pertanyaan yang pertama. Untuk apa Anda berumrah? Yaitu untuk menyempurnakan ibadah umrah hanya karena Allah. Murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jawaban atas pertanyaan yang pertama ini. Untuk apa Anda berumrah? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27, yang artinya, wahai Nabi Ibrahim alaihi salam, serulah di tengah-tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji, yang mana orang-orang akhirnya mendatangimu dalam keadaan berjalan kaki atau naik hewan tunggangan dari setiap penjuru yang sangat dalam dari pojok dunia. Ini juga jawaban yang ketiga, untuk apa Anda berumrah? Yaitu bahwa seorang yang menunaikan ibadah umrah, dia sebenarnya sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyeru kepada seluruh manusia, padahal waktu itu beliau di atas
gunung Abi Qubais untuk menyeru kepada seluruh manusia, maka pada saat itu berarti seluruh manusia, baik yang lahir ataupun yang masih di dalam tulang sulbi ibunya atau tulang sulbi calon ibunya, sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah umroh ini. Maka itulah 3 jawaban atas pertanyaan pertama. Untuk apa Anda berumroh? Yang pertama yaitu untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan atas seluruh manusia bagi siapa yang mampu. Dan pertanyaan pertama ini membuat nanti diri kita benar-benar maksimal insyaallah ta'ala mengerjakan ibadah umroh, karena niatnya sudah diperbaiki dari pertama. Berumroh dan berkunjung ke kota Madinah bukan hanya sekedar tamasya, jalan-jalan, shopping, atau yang semisalnya, karena niat kita sudah kita perbaiki dengan pertanyaan pertama ini, bahwa yang pertama kita melaksanakan umroh untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, selalu menanyakan pada diri kita, pertanyaan pertama ini fungsinya adalah memperbaiki niat. Dan jika perbaikan niat tersebut selalu ada di dalam diri kita, niscaya ketika tatkala mengerjakan ibadah umrah, timbul nanti prestasi-prestasi dalam ibadah umrah tersebut. Entah itu sholat berjamaahnya yang tidak pernah telat, entah itu doanya, entah itu baca Qur'annya, sholat, memperbanyak sholat di sana yang memang di situ tempat untuk memperbanyak sholat dan tawafnya. Ini semua pemotivasian ada pada pertanyaan pertama. Motivasi tersebut ada pada pertanyaan yang pertama. Bahkan ada sebagian orang yang kadang-kadang sampai dia lupa, bahkan dia tidak memikirkan untuk bisa berjalan-jalan dan semisalnya, yang sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang tidak menanyakan pertanyaan pertama dalam dirinya ini.